pilih nurunin DCT Dry 7 Speed Kia Seltos atau Karen, atau DCT Wet 8 Speed Hyundai Santa Fe, atau 9G-Tronic-nya Mercy. Paling ribet dan mahal yang mana? Sempet juga ada video-video viral waktu itu, jangan beli mobil wuling, jangan beli mobil wuling. Sering mainin downshift pakai pedal shift karena enak dengar suara turun gigi. Pernah dengar dari Kolunglung katanya berbahaya. Mohon penjelasan detailnya. Oke, selamat datang di channel YouTube-nya Domo Transmisi. Kita hari ini bahas tentang obsesi. Obsesi sudah ke episode yang 14 ya. Obrolan seputar transmisi. Oke, yang pertama. Pertanyaan @Rumial Afghani 4589. Halo, kapan Domo Transmisi buka di Bandung ya? Mau cek-cek transmisi nih. Kalau di Bandung udah ada cabang kita di Jalan Soekarno-Hatta ya. Terus ada banyak lagi nih pertanyaan di kota-kota di mana yang kapan dibuka Domo Transmisi Lampung kapan buka di Surabaya. Banyak yang nanya, nanti itu coming soon lah ya. Jadi kalau untuk transmisi nanti akan disebar di beberapa cabang. Oh ya, nanti untuk Matic Jet Clean itu di beberapa cabang kita itu bisa dilakukan juga. Jadi teman-teman kalau yang deket daerahnya ke cabang tersebut bisa langsung ke situ aja ya. Oke, pertanyaan selanjutnya @YW5613. Kalau disuruh nurunin dan benerin gearbox DCT, pilih nurunin DCT Dry 7 Speed Kia Seltos atau Karen, atau DCT Wet 8 Speed Hyundai Santa Fe, atau 9G-Tronic-nya Mercy. Paling ribet dan mahal yang mana? Kalau disuruh nurunin dan benerin gearbox, kayaknya yang paling sulit transmisinya agak gede itu Mercy ya. Mercy itu dia penggerak belakang biasanya akan lebih sulit dan lebih berat. Tapi kalau paling ribet, kalau menurut saya sih ribet DCT. Kalau yang mahal yang mana? Biasanya Mercy pasti partnya lebih mahal gitu. Oke, ini pertanyaan sama lagi nih dari @YW5613. Kalau gearbox Matic AT konvensional dan CVT mobil Jepang biasanya dibikin oleh Nissin atau Jatco, kecuali Mazda. Kalau mobil Jerman yang bikin transmisi biasa ZF. Kalau Matic AT konvensional dan CVT-nya mobil Cina di pabrik masing-masing atau nunjuk ke pabrikan khusus. Terus problem-problem CVT mobil Cina, contohnya Almas, Alves, Omoda apa. Oke, jadi kalau untuk transmisi untuk mobil Jepang memang macam-macam ya, ada dibuat sendiri oleh pabrikan, contohnya Honda misalnya. Ada juga yang beli dari Jatco, ada juga yang pakai produknya Aisin. Toyota ada beberapa pakai produknya Aisin. Aisin sebenarnya bagus transmisinya. Kalau mobil Jerman biasanya ZF. Terus kalau ini mobil Cina ada beberapa yang pakai buatan Bosch, merek Bosch punya, itu contohnya di Almas ya, CVT Almas. Kalau saya paling sering ketemu mobil Almas ini paling sering ada problem di CVT-nya. Mungkin sempat juga ada video-video viral waktu itu, jangan beli mobil wuling, jangan beli mobil wuling. Ya cuman balik lagi ya, cara perawatan, cara penggunaan itu mempengaruhi ke situ. Cuma kalau problemnya Omoda ini kan mobilnya masih baru nih, masih belum banyak problemnya. Yang datang ke bengkel juga belum banyak gitu. Kalau Almas lumayan banyak problemnya. Pertanyaan selanjutnya dari @Muhammad Maulana Zaki Daud 7929. Halo, mau nanya, mobil saya Innova tahun 2010. Matic nggak ada masalah jeduk atau nyentak, tapi ada masalah pada saat perpindahan gigi. Misal dari 2 ke 3 itu lemot. Biasanya ganti gigi di RPM 2000 ke atas, tapi sekarang 2000 ke bawah. Kalau jalan santai pada saat perpindahan gigi terasa RPM-nya drop. Waktu itu sempat saya cabut pasang aki karena mobil jarang dipakai. Apakah berpengaruh? Nggak berpengaruh ya. Dan kira-kira apa masalahnya? Apakah kira-kira bisa diselesaikan dengan flashing Matic? Oke, kemungkinan masalahnya, coba deh kalau RPM drop itu kemungkinan di bagian mesin dulu. Coba cek pengapiannya, cek sensor MAF-nya, bisa juga throttle bodinya kotor. Tapi yang pasti dicek dulu di bagian mesinnya. Pertanyaannya, apa kira-kira bisa diselesaikan dengan flashing oli Matic? Belum tentu bos. Flashing Matic itu
hati-hati juga ada efek negatifnya kalau misalnya teman-teman, apalagi mobilnya udah lumayan berumur ya, 2010 nih, takutnya kilometer juga udah tinggi, di sini nggak dikasih tahu ya. Ada efek negatifnya kalau misalnya di flush itu nanti kotoran-kotoran itu kan naik semua. Biasanya flush itu mesin lagi hidup, posisi tuas di netral. Nah itu body valve-nya kan kerja tuh. Begitu dapat tekanan dari mesin flushing, kotorannya naik semua. Nanti ada yang kesumbat di body valve. Kalau seal-seal yang udah nggak kuat di dalam transmisi kena tekanan berlebih dari mesin flush, nanti efeknya ya bisa aja sealnya jadi sobek atau apa, atau ngelipet. Nanti malah nimbulin problem baru dengan di flush. Kalau saran saya sih sebaiknya ya ganti oli biasa aja, nggak usah di flush. Tapi ya itu waktunya dipercepat, 20.000 km ganti. Sekali juga ganti filter matic-nya, misalnya di 40.000 itu ganti filter. Lebih baik. Nah, tapi kalau problemnya ini, RPM drop ini harusnya cek dulu ini belum tentu di matic-nya. Oke, sensor MAF, pengapian, coil, busi misalnya. Atau di throttle body juga. Oke, selanjutnya pertanyaan @Flavia Nusa Drianto 688. Bahas IVT dong, apakah ada yang sudah ganti oli transmisi di Domo? Soalnya pernah nanya di bengkel resmi belum ada servis ganti oli transmisi IVT. Kira-kira jenis olinya apa ya yang tepat? Sama tips perawatannya dong. Terus apakah filter oli transmisi di IVT bisa diganti tiap 40.000 km? Oke, IVT, Intelligent Variable Transmission. Ini pengembangan oleh Kia. Jadi dia basicnya tetap CVT, tapi diubah sedikit sama Kia, jadi dia pakainya chain belt. Nah, dia pakainya rantai. Nah, ini tujuannya supaya lebih halus dan lebih comfort dipakai. Efeknya fuel consumption-nya jadi lebih irit. Nah, gitu. Cuman kalau mau detail nanti kita akan buat satu video lagi untuk bahas IVT ini. Cuman yang pasti dia ada sistem katrol di transmisi, jadi ibaratnya nyesuain dari tekanan si pengemudi nih, tekanan gas dari si pengemudi. Terus rasionya jadi lebih lebar dan lebih luas. Dia pakai chain belt, jadi dia pakai rantai, sabuknya dia pakai rantai. Itu pun akan lebih bagus sih, kekuatannya lebih kuat dibanding CVT biasa yang pakai belt. Tips perawatannya ya sama jenis olinya. Kalau jenis olinya sih tetap pakai CVT tapi ya apa ya, jangan yang ini deh, jangan yang kurang bagus gitu CVT-nya, pakailah oli yang berkualitas gitu. Basicnya karena sama seperti CVT, jadi pakainya oli CVT. Tips perawatannya paling ya rawat secara berkala aja, ganti oli rutin, filter matic. Nah, kalau filter matic kita belum pernah ketemu nih. Ini kan biasa dipakai di Hyundai Creta nih, transmisi IVT. Ini kita belum pernah ketemu filter matic-nya, jadi kita belum pernah ganti. Harusnya bisa. Pasti ada yang jual. Selama dia ada oil pan, pasti ada filter matic di situ, pasti bisa diganti. Jadi kalau jalan menanjak, harusnya dia lebih kuat IVT. Oke, Intelligent Variable Transmission. Next, @Fox Scarlett Gaming. Saya pakai Jazz GK5. Sering mainin downshift pakai pedal shift karena enak dengar suara turun gigi. Pernah dengar dari Kolunglung katanya berbahaya. Mohon penjelasan detailnya. Oke, Jazz GK5 ini transmisinya kan CVT, sama dengan Mobilio dan teman-temannya. Jadi transmisi CVT itu yaitu kalau sering dipakai untuk downshift, pakai pedal shift, itu memang efeknya kan bunyinya bagus, tapi RPM-nya kan pasti akan tinggi. Yang ditakutkan tuh beltnya nggak kuat gitu. Pada saat kita turun kan nanti dia tegangannya beda. Nah disitulah kekuatannya kan diuji gitu CVT itu. Sesekali sih kalau memang pas lagi momen pas untuk pakai pedal shift, untuk downshift, ya nggak apa-apa. Kalau sering-sering ya, yang ditakutkan beltnya nggak kuat. Apalagi Honda beberapa banyak kasus mungkin teman-teman pernah dengar juga belt sering putus gitu. Nah itu tadi. Ya kalau dibilang berbahaya ya memang agak berbahaya karena kekuatan CVT hanya di belt itu. RPM-nya langsung otomatis tinggi. Harusnya masih di RPM misalnya 2000-an, tapi kita turun gear kan otomatis RPM-nya tinggi. Pasti tegangannya pun beda. Oke, next. Tanya selanjutnya. @12Riki04. Avanza ada Agya kan dibikin Daihatsu juga. Pakai DNGA. Bukannya pakai di CVT-nya Daihatsu juga ya? DNGA-nya Daihatsu itu atau TNGA-nya Toyota itu untuk sasis bro. Jadi
bukan di transmisi. Jadi DNGA Daihatsu New Global Architecture. Kalau TNGA Toyota New Global Architecture itu sasisnya, jadi bukan di transmisinya. Oke, jadi bukannya pakai DCVT juga. DCVT-nya Daihatsu dan DCVT-nya Toyota agak berbeda. Mungkin bisa dilihat di video yang sebelumnya yang sudah dibahas gitu. Tapi kalau DNGA dan TNGA itu sasisnya ya bro. Oke, itu aja untuk obsesi yang ke-14. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ini hanya opini dari kita, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa, itu saran atau apa, tinggalkan di kolom komentar. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Domo Transmisi, jangan lupa di-share juga, follow juga IG-nya Domo Transmisi. Oke? See you. Thank you. Domo Transmisi, running smooth.